Nah, sel itu kan kalau kita mau bergerak, lari, pokoknya hidup itu kan kita butuh energi dari sel kan, ATP kan, kita sudah pelajari di SMA, SMP, SMA, SMP. Nah, ATP itu dihasilkan dari pernapasan sel atau respirasi sel. Ada yang tahu organel apa? Organ-organ sel apa yang berfungsi untuk bernapas, berfungsi untuk respirasi, yang sering disebut sebagai powerhouse of cell. Itu adalah mitokondria, ya. Mitokondria adalah tempat di mana sel itu bisa berespirasi dan menghasilkan ATP. Itu dasarnya. Nah, kalau sel itu mau bernapas, tentu butuh udara kan, butuh namanya oksigen kan. Makanya disebut sebagai respirasi aerob. Respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan udara gitu. Kita bukan bakteri, kita juga bukan jamur yang sifatnya anaerob. Kita manusia, hewan, tumbuhan, walaupun juga ada fungi sebagian, kita itu butuh menggunakan udara. Nah, sel-selnya kita itu butuh oksigen, makanya kita bernapas lewat paru-paru, kemudian nanti paru-parunya itu dari kapiler-kapilernya itu akan mengedarkan oksigen, darah yang kayak akan oksigen, kemudian akan disalurkan ke sel-sel, kan? Nah, karena sel butuh oksigen untuk melakukan respirasi sel. Kalau sel tidak melakukan respirasi sel, nah apa? Selnya mati. Kalau selnya mati apa kira-kira? Apoptosis. Bisa apa itu? Tidak bisa. Kita kalau sel-selnya mati, misalnya sel paru-paru lah, atau kita bilang sel-sel jantung lah misalnya, miosit. Kan sel jantung, pelajari toh miosit? Sel jantung, bayangkan kalau sel jantung itu tidak bisa bernapas, sel-selnya tidak punya energi, bagaimana dia mau memacu jantung kita? Pasti kita tidak bisa juga hidup kan? Nah, itulah kenapa dasarnya kita pelajari sel ini bisa bernapas, sel respirasi seluler gitu. Nah, respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahap atau 4 stage. Ada bagian dari fase glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, fosforasi oksidatif. Nah, di sini kalian sudah pernah, kalian tidak asing toh sama siklus Krebs? Ya, Kak. Nah, tapi ini rumit. Jadi ini rumit bahkan dan juga jarang keluar gitu. Kayak hampir tidak pernah lagi keluar. Bahkan kalian mau dokter pun ada yang tanya, "Dok, bagaimana tuh siklus Krebs?" Misalnya itu tidak bakal ditanya. Nah, tapi jadi saya ngajar ini hanya untuk besok praktikumnya itu kalian tahu gitu. Bukan orang bodoh-bodoh masuk lab. Okay? Sekarang kita di fase keempat, fosforilasi oksidatif atau fase terakhir dari respirasi aerob. Nama apa itu fosforilasi oksidatif? Intinya adalah suatu jalur metabolisme yang dimana ada terjadinya transport elektron dan kemiosmosis. Kemiosmosis. Kalau kita bilang kemiosmosis, osmosis, berarti ada perubahan tekanan, ya kan? Kan sudah pernah dengar toh osmosis, apa lagi? Onkotik, pernah toh di bagian faal ini, tekanan pembuluh darah, ada toh? Nah, kalau kalian tidak pernah buka-buka itu intinya kalau ada kata-kata atau ada perubahan tekanan gitu. Kemio ya berarti menandakan hal-hal kimia. Nah, kalau kita di bagian biokimia, arti kita belajar tentang elektron dan proton. Nanti tulisanku itu saya bagi Jo memangnya. Sebentar Jo. Di catatanku ini pokoknya semuanya perhatikan. Kalau saya tulis E negatif berarti elektron, P positif berarti proton. Proton ini kalau di tubuhnya kita sebutnya juga itu hidrogen positif, H+. Toh paham toh kayak oh ini asam, oh ini basa karena ini H plusnya berubah-ubah. Itu protein yang protonnya kita yang kita bahas di belajar kali ini. Ingat ya, kalau saya tulis E negatif elektron, P positif proton atau sama dengan H positif. Oke, kita buka dulu ininya, kita buka dulu definisi aslinya dari praktikum. Fosforilasi oksidatif FO adalah lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan dari oksidasi nutrien untuk hasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Terlalu rumit. Intinya saja, lintasan metabolisme yang menggunakan energi yang akhirnya akan menghasilkan ATP serta menghasilkan air. Oke, boleh? Oke. Nah sekarang kita ke
Sini. Tadi saya bilang ada 4 stage dalam respirasi seluler. Glikolisis, dekarboksioksidatif, siklus Krebs, sama fosforasi oksidatif. Kita hanya fokus di FO. Kenapa? Karena di FO ini ada total ATP atau hasilkan ATP total paling akhir lah intinya, final outcome-nya gitu. Kita di ATP, makanya kita mau amati. Kira-kira kalau misalnya pasien ini ada gangguan pernapasan atau sering kena zat-zat radikal bebas misalnya, kira-kira apa penyebabnya, apa hubungannya ke respirasi seluler gitu. Kira-kira bagaimana FO ini bisa memberikan dampak pada kesehatan seseorang. Itu intinya dari biokimia ini, bagaimana proses FO ini dikaitkan dengan kesehatan gitu. Nah, mitokondria ini kan sel toh, ya kan, ini sel toh. Misalnya ini nukleusnya. Nukleus. Ini apa tadi saya bilang kalau powerhouse cell, tempat respirasi sel? Mitokondria, pintar. Oke, ini vakuola misalnya aparatus endoplasma, terserah. Nah, saya zoom di mitokondrianya, saya zoom. Ini saya bikin gambar besarnya. Mitokondria itu begini, oke? Ada yang berlipat-lipat, ada yang besar luarnya. Terdiri dari 2 membran. Membran dalam sama membran luar. Membran dalam itu dia berupa lipat-lipatan. Ini kan lipatan toh ini. Lipatan toh ini. Iya kan? Nah, lipatan itu disebut sebagai kristae. Untuk apa lipatannya? Lipatannya itu untuk bisa memperluas luas penampangnya mitokondria supaya hasilkan ATP yang lebih banyak gitu. Hasilkan elektron yang lebih banyak gitu. Nah, ini kan membran dalam. Membran dalam itu melindungi matriks mitokondria di dalamnya. Ini ada matriks mitokondria yang menjadi itu tempatnya terjadi proses fosforasi oksidatif gitu di dalam situ. Nah, terus salah. Bukan tempat proses terjadinya fosforasi oksidatif FO, bukan, tapi sebagai tempat nantinya akan tampak perbedaan gradien nanti. Intinya saya akan belajar sebentar. Gradien ya. Nah, membran luar ya tidak terlalu dibahas. Intinya dia membran luar ya melindungi dari dalam, melindungi mitokondrianya gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa membran dalam ini dia adalah lipid bilayer atau ini dia, gini. Pernah atau lihat ini pernah nggak? Pernah kan? Ini namanya lipid bilayer. Jadi ada bagian lipidnya. Nah, artinya apa? Dia ini sifatnya semi permeable selektif. Jadi atau permeable selektif lah. Artinya tidak semuanya bisa dia izinkan. Cara gampangnya permeable. Kalau perme itu kan permisi. Jadi kayak dia izinkan masuk, tapi dia ini selektif. Jadi tidak semuanya dia izinkan masuk gitu. Dia itu selektif sifatnya. Kenapa dia selektif? Karena dia hanya menerima hasil-hasil dari kerjanya mitokondria. Contohnya apa? Protein, enzim, atau elektron. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan respirasi seluler. Dia tidak bisa menerima semuanya. Bayangkan kalau protein plasma bisa masuk ke dalam mitokondria. Pasti lisis kan, pecah kan, karena terlalu banyak kandungannya. Makanya dia ini permeable selektif. Dia hanya menerima hal-hal yang dia butuhkan gitu. Nah, apalagi dia juga terdiri dari lapisan lipid bilayer, jadi memang tidak bisa semua hal masuk gitu. Nah, membran dalam ini dia punya suatu kompleks protein warnanya. Kompleks protein ini apa? Kompleks protein ini yang akan bekerja untuk bisa memompa proton dan memindahkan elektron. Sekarang buka PowerPoint-nya kamu, mungkin di HP atau di mana, PPT yang di bagian kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Sudah? Supaya nyambung. Bilang kalau sudah. Oke, sudah, mantap. Nah, ini tadi apa saya bilang kalau lekukan ini apa namanya? Lipatan-lipatan, nama lainnya apa? Kristae, mantap. Nah, kristae ini kalau saya zoom in, saya perbesar begini gambarnya. Ada 1, 2, 3, 4 dan ATP sintase. Bukan 5 ini, tapi ATP sintase. Nah, yang saya bilang lipid bilayer ini tadi,
Nih, ini kayak pagar barrier yang intak, yang sempurna ini lipid bilayer ini. Nah, kan tadi saya bilang kalau dia itu mengandung kompleks protein. Protein 1, kompleks protein 1, protein 2, protein 3, protein 4. Saya langsung intinya, yang kalian lihat di tengah-tengah dari lipid bilayer itu disebut sebagai protein integral. Protein yang ada di tengah. Kalau di tepi berarti protein perifer. Nah, di protein integral 1, protein 1, kompleks protein 1, itu terjadi yang namanya proses NADH dehidrogenase. Kak, intinya apa? Pokoknya intinya NADH dioksidasi menjadi NAD. Oke? Paham? Belum Kak, belum. Belum paham. Nih. Intinya, protein 1 akan mengandung NADH. Kan prosesnya NADH dehidrogenase. NADH akan dioksidasi menjadi NAD+. Ini memang susah untuk dipahami, tapi pokoknya sampai akhir saja dulu kalian lihat ya. Bukan cuma cabangnya Clara yang bicara, semua cabang pokoknya bicara. Mengamati. NAD+. Nah, kalau dia teroksidasi, berarti dia melepaskan satu hidrogen kan? Dia melepaskan satu hidrogen menghasilkan satu elektron. Nah, oke, tersimpan dulu satu elektron. Satu elektron tersimpan di sini. Nah, di tengah-tengah antara protein kompleks ini ada namanya molekul carrier. Nih. Molekul carrier. Ini juga molekul carrier. Molekul carrier itu bukan protein, tapi dia itu semacam molekul pembawa saja, Molekul pembawa antara kompleks protein 1, 2, 3 itu namanya ubiquinon. Oke? Sedangkan molekul karier antara 3 dan 4 disebut sebagai sitokrom C. Nih. Sitokrom C, oke? Nah, jadi saya pelan-pelan. Di protein kompleks nomor 1, ini nomor 1, terjadi proses oksidasi NADH menjadi NAD+. Itu saya dulu kamu paham, NAD+. Nah, sudah. Terus habis itu kan dia menghasilkan elektronnya. Dia pindahkan dulu elektronnya ini ke ubiquinon. Dia pindahkan dulu ke ubiquinon, terus nanti dia lanjutkan ke kompleks protein nomor 2 atau protein perifer. Tapi kompleks protein nomor 2 ini dia tidak bisa memompa proton, tidak memompa. Dia hanya bisa menerima elektron. Oke. Nah, di proses protein kompleks nomor 2 ini akan terjadi proses FADH menjadi FAD+. Oke, jadi fosforilasi oksidatif itu adalah tentang bagaimana NADH menjadi NAD, FADH menjadi FAD, dan oksigen bisa menjadi H2O nantinya. Ini kunci. Oke, lanjut. Dia tidak bisa memompa proton, tapi dia hanya bisa menerima elektron. Oke, selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi, diterima lagi hasil dari kompleks protein nomor 2, dibawa lagi oleh ubiquinon ke kompleks protein 3. Pokoknya ini istilahnya ubiquinon ini kayak angkotnya lah, kayak angkot antara 1, 2, dan 3. Nah, dia akan bawa lagi elektron ke nomor 3, ke protein kompleks nomor 3. Nah, di kompleks 3 ini namanya adalah sitokrom C reduktase. Kalau nomor 2 ini succinate reduktase. Succinate CoQ reduktase. Kak, itu apa itu ada sendiri dia di protokolnya tidak mengubah-ubah, itu sama namanya ini. Kalau nomor 1 namanya NADH dehidrogenase, berarti ada proses NADH menjadi NAD+. Kalau yang nomor 2 berarti dia succinate atau dia reduktase, dia tidak ada pompa elektron, tapi dia hanya menerima tidak ada pompa proton, hanya menerima elektron. Ini apakah ini ubiquinon, molekul karier membawa antara 1, 2 ke 3.
ketiga apa? Nama lainnya ini, reduktase. Ini sitokrom reduktase ini mungkin kalian pikir tidak penting, ternyata ini akan muncul di mikrobiologi di blok tadi saya blok apa? Blok 11. Nih. Nah, di sini di kompleks nomor 3 ini dia akan menerima elektron dari ubiquinon. Oke. Kak, saya belum paham, Kak. Misalnya nomor 1 ini dia hasilkan berapa elektron, Kak? Nah, di sini di NADH dehidrogenase dia akan menghasilkan 4 elektron. 4 elektron. Saya pastikan lagi. Astagfirullahaladzim, kok 4? Maaf. 4 proton dari hasil proses NADH menjadi NAD+. Oke, ada 4 proton. 4 proton di kompleks 1. Di kompleks 3 ini dia tidak ada proses apa-apa, tidak ada proses perubahan apa-apa, tapi dia ini akan lanjut lagi untuk memberikan proton dan elektronnya. Dia menerima elektron, akan membawa protonnya, memompa proton, dia pompa proton ya. Pokoknya pompa proton itu 1, 2, 4 kecuali nomor 2. Pompa proton ke sitokrom C, molekul karier juga. Nah, dia akan bawa elektron dari kompleks 1, 2, 3. Jadi, Kak, gunanya molekul karier apa? Pembawa elektron dari satu kompleks ke kompleks yang lain, seperti angkot. Oke. Nah, kita pindah ke kompleks 4. Kompleks 4 ini, nama lainnya ini, sitokrom C oksidase. Kalau yang nomor 3 reduktase, yang 4 oksidase. Artinya apa? Dia akan menerima elektron dari nomor 3 dan akan menyerahkan semua elektronnya itu nanti ke atom oksigen. Pasti masih bingung toh? Nah, di sini tunggu. Nih, kita pindah ke sini dulu. Nih, saya ulang lagi ya. Di protein kompleks nomor 1 akan terjadi proses NADH menjadi Na apa? NAD+. Di sini akan menghasilkan elektron kan? Kan kalau kau memberikan kau akan ada elektron toh. Nah, elektronmu ini akan kau kasih ke ubiquinon, molekul karier. Ubiquinon kasihkan ke kompleks 3. Tapi sebelum daripada itu, di kompleks 1 ini dia sudah pompa protein sebanyak 4 protein lagi. Sudah memompa proton sebanyak 4 proton. Nah, tadi saya bilang kompleks berapa yang tidak memompa proton? Kompleks 2, Kak. Kompleks 2. Kompleks 1 dan kompleks 3 menghasilkan memompa proton. Nah, di sini kompleks 3 juga memompa proton sebanyak 4 proton atau 4H+. Dia lanjutkan ke molekul karier selanjutnya, sitokrom C. Sitokrom C lanjutkan ke kompleks 4 lainnya. Yang nomor 4. Di kompleks 4 dia memompa 2 proton. Nah, jadinya ada berapa proton? 4, 2. 10, Kak. 10 proton. 10 proton. Oke. Nah, tapi toh, Dek, di sini kan dia sudah dari 1 ke 3 ke 4 kan dia sudah punya proton. Kayak ini jadi 4 proton, ini jadi ada proton juga tambahan. Jadi di nomor 4 ini sudah ada total 8 proton toh, 8 proton tambah dengan 2 protonnya toh. Nah, setiap pompa proton pasti akan ada namanya transport elektron. Nah, kalau ada 4 elektron yang terciptakan, ada 4 elektron yang dikumpulkan di kompleks 4, akan memecah oksigen O2 menjadi OO masing-masing sendiri, O2, masing-masing O1 gitu ya. Nah, dia akan berikatan dengan 2 hidrogen. Nah, 2 hidrogen menjadi H2O. Inilah dibilang air. Prosesnya mereduksi oksigen menjadi air. Di sini paham? Intinya itu saja dulu. Intinya tanya nanti ya. Saya 30 menit saya berangkat. Jadi intinya itu, dia akan mereduksi oksigennya menjadi atom-atom sendiri dan akan menghasilkan air gitu. Nah, ini ya saya pahami lagi. Kompleks proton 1,
kompleks protein 1, 3, dan 4 itu akan memompa 4 proton. Astagfirullahaladzim. Nih. Kita fokus toh. Nih. Kompleks protein 1 dan 3 akan memompa 4 proton masing-masing. Berarti 4 kali 2, 8 toh. Ini 4, ini 4 toh. Sedangkan kompleks protein nomor 4 akan memompa 2 proton, totalnya 10 proton gitu. Jadi NADH menjadi NAD akan memberikan total 10 proton gitu. Oke. Sedangkan untuk kompleks nomor 2, Kak, nomor 2 tidak bisa memompa proton, betul. Makanya dia saya bilang adalah proses FADH menjadi FAD+. Dia bukan NADH menjadi NAD, dia FADH menjadi FAD+. FADH2 dioksidase menjadi FAD+. Nah, pada nomor 2 tidak ada pompa proton toh, dia akan mengirimkan produk elektronnya ke ubiquinon. Ubiquinon kirim lagi ke kompleks nomor 3. Nomor 3 sudah ada hasilkan 4 proton tadi kan? Tadi toh ada kan tadi 4 proton saya bilang toh. Nah, 4 proton ini dari kompleks nomor 3 dia pindahkan ke molekul karier sitokrom C. Sitokrom C bawa lagi ke kompleks 4. Kompleks 4 hasilkan 2 proton saja, sama kayak tadi yang ini, 2 proton. Nah, totalnya menjadi berapa proton? 4 tambah 2 berapa? 6. 6 proton. Nah, oke, 6 proton. Nah, tadi kan dia punya elektron nih, Tadi saya bilang, kalau dia ada pompa proton, pasti juga ada transport elektron. Nah, elektronnya ini nantinya akan membuat O2-nya ini bisa dipecah menjadi O dan O sehingga berikatan dengan 2H+, 2 protonnya, kan kalau saya bilang 2H+ itu sama dengan 2 protonnya kan. Berarti apa yang dilepaskan itu hidrogennya yang dilepaskan. Tapi proton ini apa yang kau lepaskan gitu, apa yang kau punya yang kau lepaskan gitu. Kalau ada yang bingung nanti tanya ke temannya dulu ya. Nah, itu nanti oksigennya berikatan dengan 2 protonnya atau 2 H+-nya menjadi H2O, sama juga menjadi H2O, sama-sama menjadi air. Nah, itu. Oke. Nah, terakhir, di bagian tujuan terakhir, nih ada namanya ATP sintase. ATP sintase ini dia adalah tempat di mana proton bisa masuk untuk bisa memberikan energinya untuk ADP. Kak, apa itu ADP? ADP adalah bekal kita untuk menjadi ATP gitu ya. Jadi kalau ADP ditambah dengan fosfat organik akan menghasilkan ATP. Oke. Nah, itu inti-inti dasarnya, nanti kalian ulang sendiri, akan dihasilkan 28 ATP. Dek, ini dokterku sudah di tempat, jadi harus ke klinik Surya sekarang. Saya kirim dulu bahan materinya, baru saya lanjut sebentar setelah kalian lecture fisiologi, boleh? Atau bagaimana? Saya langsung kirim latihan soal. Soalnya ini saja banyak kali ininya nih, agendanya nih. Bagaimana ini? Niluh, Cindy Niluh, bagaimana? Bisa? Sampai kali bisa. Oke, makasih dek pengertiannya. Tunggu dulu ya. Oke. Baik, Kak.